mengefektifkan lagi dengan namanya koperasi, karena itu adalah suku guru perekonomian rakyat. Oke. Dan itu harus kita tingkatkan. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Sobat Pojok Papat saat ini berada dan di jam berapapun mengatensi program kami ini. Hari ini saya Bina Biantara kembali menghadiri ruang dengar Sobat Pojok Papat di mana berada dan kita dalam program acara Ngopi, Ngobrol Politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Oke, malam hari ini kita beruntung sekali kehadiran calon legislatif yang akan berkonstentasi ya. Ya, Bapak Ide Kadek Sumberjaya. Oke ya, terima kasih kehadirannya Bapak. Dan ini beliau akan memberikan atau menyampaikan apa yang menjadi motivasi dan sebagainya agar Sobat Pojok Papat dimanapun berada bisa memahami dan juga nanti bisa mempertimbangkan beliau untuk bisa menjadi wakil-wakil jenengan semua. Oke Pak Kadek, mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Ya. bisa Bapak memperkenalkan diri Ya. dulu kepada Sobat Pojok Papat ya. Silakan. Boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu. Selamat sore. Kita bisa berjumpa di sini. Oke. Jadi nama saya Ida Kade Sumberjaya. Oke. Dari S1-nya adalah dari pendidikan. Pendidikan. Ya. Kebetulan kita sudah lama tinggal di Malang. Di Malang, Jadi ya. tahun 89 itu sudah di Malang. Oke, 89. Iya. Oke. Jadi anak-anak sudah kelahiran Malang semua. Oke. Jadi Arema semua. Oke. Kemudian saya di Malang dulu adalah usaha swasta. Swasta. Kemudian dari sales representatif, kemudian sampai memimpin perusahaan, Oke. kemudian sampai sekarang juga menjadi wirausaha Wirausaha sendiri. juga tetap, Ya, oke. walaupun dengan situasi COVID masih kembang kempis gitu Oke. ya, tetap kita berusaha dengan catatan keinginannya untuk bisa menciptakan lapangan kerja. Oke, Kan gitu. siap. Karena saya sudah di Malang, jadi saya juga menginginkan pembangunan Malang juga ikut berjalan. Saya tinggal di Sawu Jajar, Jajar. Oke. ya, di Lesan Puro. Berarti Pak Kadek sekarang saya panggil Pak Kadek ya. Iya. Nah, Pak Kadek sekarang mewakili dari Dapil Dapil Kedung Kandang. Kedung Kandang ya. Karena saya ikut di Golkar sudah hampir 9-10 tahun ya. Nah, jadi sebagai petugas partai, Oke. karena harus ikutkan sebagai calon legislatif, Oke. ya semangat saya harus siap saja. Dimanapun tugas saya juga saya harus siap dengan harapan bagaimana saya bisa membantu Kota Malang ke depannya. Siap. Gitu aja. Oke, Pak Kadek, dari situ berarti berangkat dari sana adalah apa? Motivasi Bapak untuk mencalonkan diri ini kembali berarti ya? Kembali. Nah, itu Saya apa dulu kira-kira? memang pernah ikut di pertarungan juga calon legislatif tahun kemarin, tahun 2019. Oke. Ya cuma dapat suaranya sih masih urutan ketiga. Oke. Nah, dengan harapan mudah-mudahan rakyat juga memberi kepercayaan kepada saya untuk Amin. kedepannya, Oke, sehingga saya bisa duduk di sebagai calon legislatif. Legislatif. Ya, dengan visi saya bagaimana menciptakan di legislatif sebagai anggota yang kredibel, Oke. bisa menampung aspirasi rakyat, kemudian sebagai pengawasan daripada pembangunan masyarakat di Oke. Kota Malang. Siap. Berarti visinya Pak Kadek adalah seperti itu. Kemudian misinya Bapak. Nah, misinya saya bagaimana nantinya karena kita sebagai wakil rakyat bisa menampung daripada aspirasi rakyat, Oke. sekira bisa menyampaikan dibawa ke gedung Dewan, dewan dengan harapan apa daripada permintaan masyarakat bisa kita sampaikan di sana. Oke. Kalau untuk menyelesaikan kan tidak mungkin, Betul. hanya bisa menyampaikan dan memutuskan nanti kan calon eksekutif Oke. sesuai dengan anggaran yang ada kan Siap. begitu ya. Oke. Nah, Jadi begitu Pak. Jadi dari garis besar tersebut kira-kira saat ini di Dapil Bapak atau mungkin Kota Malang yang kira-kira Bapak soroti sebagai suatu permasalahan yang belum selesai atau berpotensi akan timbul yang nantinya akan menjadi
pokok ataupun fokus daripada penanganan yang akan bawa-bawa saat nanti saatnya terpilih sebagai legislatif itu seperti apa, Pak? Ya, begini, karena kan kita sudah mengalami situasi pandemi, kemudian perekonomian rakyat juga sudah terlalu drop ke bawah. Dengan harapan karena kami adalah dari Partai Golongan Karya, bagaimana saya bisa menciptakan masyarakat itu bisa berkarya. Dengan berkarya sehingga bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Kalau menciptakan mungkin tidak bisa, tapi paling tidak bisa menginformasikan jalan keluar apa yang harus kita lakukan nantinya. Ya, dengan tujuan saya yang pertama itu menciptakan daripada mengefektifkan lagi dengan namanya koperasi, karena itu adalah suku guru perekonomian rakyat. Dan itu harus kita tingkatkan. Bagaimana caranya sehingga perekonomian rakyat betul-betul bisa meningkat dengan cara masyarakat bisa berkarya, yang belum punya modal mungkin bisa kita ciptakan. Karena saya kebetulan dulu juga pernah punya koperasi, sekarang juga situasinya masih gini, jadi tidak bisa jalan. Tujuan kedepannya nanti saya juga menginginkan koperasi itu kita tingkatkan di masing-masing daerah. Tujuannya walaupun dari RW, tujuannya untuk membantu masyarakat bisa berusaha, bisa berkarya, kan begitu. Jadi biar ekonomi bergulir. Nah, kalau sudah ekonomi rakyat bisa bergulir, kita juga enak. Jadi nggak membebani calon legislatif lagi kan gitu. Sebagai rakyat dikit-dikit enak, karena dia sudah mampu, ekonominya rakyat sudah mampu, dengan apapun kita sudah bisa bekerja juga dengan enak. Gitu, nah, kita bicara masalah ekonomi rakyat. Jadi kita lihat saat ini efek daripada pandemi yang lalu bahwa pemerintah menggelontorkan banyak bantuan sosial kepada masyarakat, dan sepertinya saat ini ada tendensi ada masyarakat yang masih berharap akan ada bantuan sosial lagi gitu. Artinya kan perlu ada semangat wirausaha ditumbuhkan. Kira-kira ada regulasi atau apa yang sekarang sudah ada yang kurang yang akan nanti diperbaiki atau bagaimana, Pak? Kalau sekarang kan masyarakat kebanyakan yang paling menonjol itu di bidang kebutuhan primer lah. Jadi bagaimana masyarakat bisa, yang punya usaha berjualan bisa berjualan, yang nggak punya modal kita bisa mungkin cari solusinya, modalnya dari mana. Tujuannya seperti itu. Karena apa? Kalau sudah rakyat sudah sibuk dengan pekerjaannya sendiri, nah, itu akan enak. Tujuan saya itu begitu. Berarti akan berpikir positif karena dia berjuang untuk ekonomi keluarga. Untuk kebutuhan pribadinya saja dulu, gitu jangan untuk orang lain lah. Gitu loh. Tujuan saya begitu. Gitu ya. Jadi nanti selanjutnya masyarakat bisa mandiri dan berdikari. Gitu karena kan. Ya itu makanya dengan mungkin ada beberapa bidang usaha lah, mungkin dengan sekarang masih di Kota Malang kan sudah menciptakan ekonomi kreatif. Nah, bagaimana ekonomi kreatif itu menyentuh di rakyat, bukan di orang-orang pengusaha besar saja. Gitu. Jadi rakyat kecil juga bisa berjualan, rakyat kecil juga bisa menciptakan lapangan kerja baru. Gitu loh. Tujuan saya itu begitu. Nah, kira-kira kita fokus ke lebih sempit lagi di wilayah Kedung Kandang. Kira-kira potensi ekonomi apa yang kira-kira sebenarnya cukup signifikan, tapi saat ini mungkin belum tersentuh atau mungkin belum dimunculkan di sana kira-kira? Ya banyak sebenarnya sih, seperti bidang-bidang usaha dari misalnya ya perdagangan. Nah kebetulan saya juga ahlinya dari awal kan perdagangan. Ya menciptakan itu gimana caranya. Kebetulan saya juga di Malang kan menginginkan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga saya sempat juga memimpin perusahaan. Kemudian sekarang juga dipercatakan juga usaha sendiri, jadi bisa menciptakan lapangan kerja baru. Kan begitu. Siap. Berarti dari ini diharapkan nanti dengan meningkatkan pemberdayaan koperasi di masyarakat, kemudian memunculkan wirausaha baru, sehingga ekonomi kerakyatan muncul dan rakyat bisa mandiri. Itu yang diharapkan dari itu. Oke, Pak Kadek, mudah-mudahan visi misi yang luar biasa itu bisa terwujud, dan mudah-mudahan juga masyarakat berkenan untuk memilih jenengan dan bisa berkarya di legislatif. Oke, demikian. Terima kasih, Sobat Pojok Papat dimanapun berada ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bincang-bincang kami, dan mudah-mudahan ini menjadi masukan kepada jenengan semua untuk memberikan suaranya nanti kepada Bapak Kadek kalau memang itu menjadikan inspirasi jenengan semua. Terima kasih. Saya Bina Biantara dari Pojok Papat dengan Bapak Ide Kadek Sumber Jaya ya. Terima kasih, tetap semangat. Salam.